Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haria Molinda. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang mengambil jurusan Strata 1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap dari mata kuliah Praktikum Al-Quran. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sifat dendam. Apa sih itu dendam? Dendam adalah rasa marah yang tidak terlampiaskan atau tidak tersalurkan, sehingga di dalam hati menjadi sifat buruk yang selalu berkeinginan untuk membalas perbuatan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, orang yang paling dibenci Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling pendendam. Jadi, kita sebagai seseorang muslim harus berusaha keras untuk menjauhi sifat dendam kepada siapa saja. Karena dendam adalah sifat yang paling berbahaya bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Seseorang yang pendendam tentunya akan dijauhi oleh banyak orang, karena sifat dendam sangatlah menakutkan. Jadi, daripada tidak punya teman, segeralah ubah diri Anda agar menjadi seseorang yang lebih baik, ikhlas dan sabar agar bisa terjauh dari sifat dendam. Dan apakah Anda termasuk orang yang pendendam? 4 tanda seseorang yang mudah jadi pendendam. Yang pertama, perasaan susah tenang karena menginginkan orang lain merasakan derita yang Anda rasakan. Salah satu tanda orang yang dendam adalah susah merasa tenang sebelum orang lain tahu seperti apa derita yang dirasakan. Anda akan selalu kepikiran dengan derita yang Anda alami dan ingin membuat orang lain merasakannya. Perasaan tak tenang dan jengkel itu pun biasanya akan membuat Anda semakin memiliki dendam yang besar kepada orang lain. Kedua, cara-cara licik yang tak segan dilakukan untuk membalas dendam. Saat isi kepala hanya ada kata balas dendam, maka biasanya Anda pun akan melakukan segala cara apapun untuk membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti Anda. Meskipun harus menggunakan cara licik yang kotor, Anda pun akan dengan senang hati melakukannya. Hal-hal itu pun dengan sadar Anda lakukan, karena yang ingin Anda lakukan adalah balas dendam. 3. Sangat ingin melihat orang lain yang menyakiti Anda lebih menderita. Tanda yang lain bisa menunjukkan jika Anda adalah seorang yang pendendam, ialah saat memiliki keinginan untuk melihat orang lain menyakiti Anda lebih menderita. Bahkan, Anda meluangkan waktu untuk memikirkan cara untuk balas dendam dengan orang lain itu lebih menderita. Penderitaan orang itu pun menjadi hal yang paling Anda prioritaskan. Dan yang keempat, Dan yang terakhir, meskipun orang yang menyakiti sudah meminta maaf, tetapi Anda tidak bisa merasakan damai di hati, saat orang lain yang menyakiti kita telah minta maaf dan mengakui atas perbuatan yang salah, seharusnya kita dengan lapang dada bisa memaafkannya. Namun, jika Anda tetap tidak bisa memaafkannya, dan hati Anda masih belum bisa merasa damai, dan tetap ingin melihat mereka menderita, maka bisa disebut jika Anda adalah orang yang pendendam. Sifat dendam. Apa aja sih bahaya dari sifat dendam? Yaitu menimbulkan rasa iri hati kepada orang lain, menimbulkan rasa benci dan marah kepada orang lain, timbulnya perselisihan dan permusuhan, suka membohongi dan membuka aib orang lain, meniru-niru dengan maksud mengejek dan mencemooh orang, dan yang terakhir merusak tali persaudaraan, tali silaturahmi. Orang-orang yang pendendam sangat dibenci Allah. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat dendam. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, tidak mau kalah bersaing dengan orang lain. Kedua, merasa sakit hati kalau orang lain memiliki kelebihan. Ketiga, tidak senang melihat orang lain memiliki kelebihan. Keempat, tidak suka melihat orang lain bahagia. Kelima, sebaliknya, merasa senang jika orang lain menderita. Dan yang terakhir, suka membicarakan kejelekan orang lain. Memiliki sifat dendam. Apa aja sih akibatnya? Yang pertama, hilangnya ketenangan jiwa. Kedua, berusaha menghindari ketika bertemu orang yang dibenci. Yang ketiga, selalu marah ketika orang lain menceritakan orang lain yang dibenci. Keempat, membatasi pergaulan. Dan yang terakhir, menyesal di kemudian hari.
Setelah mengetahui dampak negatif dari sifat dendam, tentunya sifat dendam ini harus kita hindari. Jangan sampai sedikit pun merasa dendam ada di dalam hati kita. Hendaknya kita sebagai seorang muslim selalu ingat dan meneladani sifat Rasulullah SAW yang memberi suri tauladan kepada kita. Mana sih cara menghindari sifat dendam? Yang pertama, berbuat baik dan bersilaturahmi kepada orang yang menaruh dendam. Yang kedua, memenuhi hak-hak orang yang menaruh dendam kepadanya, menolong, bersikap ramah kepada orang yang bersifat dendam. Dan yang terakhir, jangan menzalimi orang yang menaruh dendam kepadanya. Bagaimana sih caranya agar dendam tidak memenuhi hati kita? Yang pertama, memaafkan dan menerima dengan lapang sejak pertama kali seseorang menyakiti kita. Sifat pemaaf menunjukkan bahwa kita memiliki kekuatan dan menahan hawa nafsu meskipun sebenarnya kita dapat melampiaskannya. Ketika kita mulai merasa amarah kita memuncak dan perasaan dendam muncul, baiknya kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW untuk berwudu. Pikir positif bahwa sesuatu yang menyakiti hati kita itu mungkin merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membantu kita agar mampu memaknai keinginan Allah, di mana Allah ingin kita memahami di balik itu semua. Keburukan yang terjadi pada diri kita bisa jadi cara Allah untuk mengangkat derajat kita atau menggugurkan dosa kita. 3. Bermusahabah dan beristighfar. Kedua hal ini cara introspeksi diri yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu mengingat dosa apa yang telah kita perbuat setiap harinya. Yang keempat, mengingat Allah dengan berzikir dan berdoa. Dengan senantiasa berdoa dan berzikir akan membuat hati kita tenang dan menghilangkan semua hawa nafsu, termasuk semua perasaan dendam dari dalam hati kita. Kelima, mengingat bahwa Allah akan menganugerahkan kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf. Yang keenam, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat dengan memiliki kesibukan dalam bentuk aktivitas yang positif, mampu membuat kita lupa akan perbuatan dendam tersebut. 7. Jangan hanya mengingat keburukan seseorang kepada kita. Hal ini malah akan memperburuk dan menambah rasa dendam di hati kita. Lebih baik ingatlah juga kebaikan-kebaikannya, meskipun dalam hal-hal yang kecil. Terakhir, cobalah berpikir panjang bahwa jika kita menaruh dendam kepada seseorang, kita pasti sulit berbuat adil kepada orang tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.